Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian niki bahas masalah salat kanggone tiyang musafir. Penjelasan tentang salat qashar dan jamak. Bagi orang yang bepergian boleh mengqashar dan menjamak salat. Halaman 16. Jadi lek kita lunga niku oleh qashar salat, oleh jamak salat. Oleh karenanya kita harus ngerti apa sih qashar itu, apa jamak itu. Lah teng mriki kula terangaken situ-situ. Sebab selama ini orang mengatakan qashar itu pengertiannya sama dengan jamak. Begitu juga orang mengatakan jamak itu pengertiannya sama dengan qashar. Itu keliru. Karenanya perlu diketahui apa qashar itu, apa jamak itu. Soalnya nantinya ada syarat-syarat yang tertentu untuk qashar harus begini. Untuk jamak harus begini. Jadi pun dianggap lek jamak ya qashar, lek qashar ya jamak niku keliru. Nah, niki monggo diperhatosaken. Kita akan terangkan pertama masalah qashar. Pengertian qashar niku meringkas salat fardu yang asalnya 4 rakaat kurung zuhur, asar, isya menjadi 2 rakaat. Niku pengertian qashar. Meringkas salat fardu yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Niku pengertian qashar, bukan menggabung. Zuhur gabung be asar gabung. Itu bukan qashar, jamak. Pun kula baleni malih. Monggo kita pahami. Qashar adalah meringkas salat fardu yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti salat fardu yang bisa diqashar zuhur, asar, isya. Untuk subuh gak kena diqashar. Malah dadi sak rakaat. Maghrib yo gak kena diqashar, malah dadi 1,5. Mboten oleh diqashar. Maghrib, subuh mboten oleh diqashar. Sing oleh diqashar zuhur, asar, isya. Diqashar niku di ringkes asal 4 menjadi 2. Pun niku mawon pikirane pun sampai gabung cek gak campur. Nah, biasa wong tuwek niku lek dicampur titik ngoten tambah gak karu-karuan. Ngoten lho nggih. Aja cacak wong tuwek, wong nom kadang-kadang nggih bingung. Wis fokus panjenengan sakniki ngaji pengertiane khusus tertuju masalah qashar. Wis sampean ngerteni qashar tak baleni maneh. Sebab wingi enten tanglet nggih. Apa boleh waktu manten mengqashar salat? Lah niku sudah keliru mestinya itu. Itu berarti kurang paham masih. Yang dimaksud dia mungkin bukan mengqashar, menjamak, menggabung. Lah ngoten-ngoten niku lak perlu diperjelas malih ya nggih. Ngoten.
Jadi kosor sampan fokus no. Kosor memperingkas sholat yang 2 rakaat menjadi yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi sholat yang bisa dikosor zuhur dan asar dan isya. Wis saniki kita pelajari syarat-syaratnya. Nih, penting nih sampean pahami, lek gak paham takok. Miftahul ilmi as-su'al. Kuncinya ilmu itu bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Lek peribahasa ngoten iki. Adapun syarat-syaratnya kosor, 1, niat kosor di saat takbiratul ihram. Jadi waktu takbiratul ihram niku ndek jero atine kudu niat kosor salat. Nih. Lafat niat lek diunekno misale zuhur nggih, usolli fardhu zuhri qasran lillahi taala. Niku wajib ana qasrane niku. Ngoten nggih. Sholli fardhal isya'i qasran lillahi ta'ala. Asar, sholli fardhal asri qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar jero artine niat ingsun salat asar qasran lillahi ta'ala. Lale makmuman gitu, makmuman ngoten. Paham niku? Niat ini penting sebab niat ini nanti perbedaan yang prinsip antara qasar, jamak takhir, jamak takdim. Nggih. Pun sakniki sampean pahami. Wajib niat qasar waktu takbiratul ihram. Berarti lek sampean mboten niat qasar waktu takbiratul ihram, ya aja di qasar, kudu di sempurnakno salate. Jadi misalnya waktu takbiratul ihram niat jamak tok gak niat qasar, niki sing sering terjadi. Niat jamak tok sholli fardhu dhuhri majuan dua sudah tak bengi dawa ngoten, gak ada niat qasar. Tibae salate mek 2 rakaat salam, kliru niku. Nah niki lho sebabe kula benakaken mriki kadang-kadang salah kaprah. Orang disibukkan niat jamak tapi tidak niat qasar saat takbiratul ihram. Lah kalau sampai begitu ya jangan diqasar, harus diitmamkan, harus disempurnakan. Berarti zuhur petang rakaat, asar petang rakaat. Enggak niat qasar kok. Lah di sini harus ada pemahaman apa sih qasar itu dan syaratnya bagaimana. Mboten, saya mboten campur baur antara jamak qasar. Kula baleni syarat qasar pertama niat qasar di saat takbiratul ihram. Nomor 2, tidak boleh makmum kepada orang yang tidak mengqasar salat. Walaupun sama-sama musafirnya, sama-sama lungoni. Musafir itu orang yang bepergian. Jadi misalnya sampean padha lungoni, imame gak seneng qasar. Imame sembahyang zuhur mboten qasar, panjenengan gak oleh makmum. Senajano padha musafire. Yang sering terjadi kadang-kadang makmume musafir, imame mukim, jelas dia tidak qasar karena dia mukim. Lho niku panjenengan mboten oleh makmum, kudu jamaah dhewe, padha-padha musafiri, padha-padha qasare. Jadi mboten oleh makmum ten tiyang sing mboten nglakoni jamak. Jadi misalnya panjenengan lunga mandek di satu tempat, zuhur mandek saumpama. Terus panjenengan jamaah makmum kalih imam sing pada waktu itu sholat zuhur mboten qasar, kan mukim dia ndak mungkin qasar. Niku mboten oleh.
Lah nek sampean pin kosor ya sembahyang dhewe utawa lek kepingin jamaah ya bareng karo kanca sing padha nglakoni salat kosor. Itu yang berdua. Syaratnya harus tidak makmum kepada orang yang tidak mengkosor salat. Sing nomor 3 ya, perjalanan yang ditempuh niku kurang lebih ada 90 km. Dadi lek eten comboran ya gak oleh kosor salat. Jadi perjalanan yang ditempuh, yang dituju ini harus kurang lebih sejauh 90 km. Nah nek sampean lunga ndek ngene panggonan sing sejauh kurang lebih 90 meter, itu Anda boleh kosor selama di tempat itu tidak ada niatan nginep atau mukim 4 hari murni, tanpa hari datang dan hari keluar. Jadi 4 hari murni tanpa utuh, 4 hari utuh tanpa hari datang dan hari pulang. Nah, artinya ngenten, saumpami panjenengan ten Surabaya lho, gamane Surabaya lah kurang lebih 90 nggih. Lah, engke lek dugi mriko lek sampean ada niatan aku ndek kene seminggu bahasane, begitu sampai di sana sudah tidak boleh mengkosor karena panjenengan pun dihukumi mukim bukan musafir. Tetapi kalau panjenengan di sana cuma 2 hari, 3 hari, itu masih boleh mengkosor sholat. Paham nih nggih? Nah, mengkosor sholat niki bab kosor tok lho nggih. Mengkosor sholat itu berarti nggih, mungkin zuhur sembahyang 2 rakaat. Terus ngenteni asar. Oh, enggak jamak kok. Kosor tok niki, sampean paham dhisik, kosor tok. Enggak jamak ya aja digabung. Mungkin enten ten wingking keterangan jamak digabung kosor. Cuma niki fokus ten kosor tok. Mungkin asar ya sembahyang malih 2 rakaat. Niku jenenge kosor tok, mboten kate jamak. Cek pilah-pilah ngoten lho. Cek pilah-pilah pengertian niki. Benjing ngonten zuhur sembahyang zuhur, masuk waktu zuhur sembahyang zuhur 2 rakaat niat kosor. Waktu takbiratul ihram niat kosor. Wis zuhur tok. Ken ngenteni asar. Begitu masuk manjing waktu asar, kita niat sholat asar kosor 2 rakaat. Terus maghrib sembahyang maghrib tok 3 rakaat. Terus sampai ngenteni waktu isya. Begitu manjing waktu isya, sembahyang isya tok 2 rakaat niat kosor. Niku praktek kosor tok. Ngoten niku wau kosor niku. Mek memperpendek tok, bukan menggabung. Ngoten lho. Paham niku nggih? Jadi mek memperpendek tok. Iso kosor tok tanpa jamak boleh. Niku praktek kok ngoten niku wau. Cuma syaratnya kalau baleni niat kosor di saat takbiratul ihram
dan tidak boleh makmum dengan orang yang tidak qashar. Perjalanan yang ditempuh kurang lebih 90 km. Bepergian tidak bertujuan untuk maksiat. Misalnya sampean ten Surabaya tujuannya jambret, gak oleh qashar. Nang Surabaya semayanan mbek pacare ya gak oleh qashar karena ada tujuan maksiat. Itu syarat yang nomor 4. Yang nomor 5, pelaksanaan sholat qashar di saat bepergian. Bagaimana ini penjelasannya? Niki kula jelasaken. Boleh sholat qashar itu dilaksanakan setelah kita sudah keluar dari desa. Ini zaman saat niki misalnya gue kendaraan dhewe saumpama kate nang Surabaya budal jam 11 kate mancing duhur saumpama bareng di Singosari mancing waktu duhur sampean mandek sholat duhur qashar niku gak apa-apa, oleh bisa. Pokoknya pelaksanaan sholat qashar niku harus sudah melintasi desa. Begitu juga misalnya pulang dari Surabaya sebelum masuk desa boleh melaksanakan qashar, misalnya di Blimbing sakit, misalnya omain di Kacuk qashar tok nggih, tiap waktu kita sholat cuma 2 rakaat niku qashar tok. Mungkin kula tambahi jamak, lek pun paham qashar kula tambahi jamak. Mungkin lek pun jamak paham kula tambahi campuran antara qashar dan jamak. Niki yang sering dilakukan. Jadi di samping qashar orang itu biasanya juga jamak. Jadi di samping diperpendek juga digabungkan antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Niku sing sering terjadi. Cuma kula urut sakniki sing kita bahas itu qashar tok. Qashar tok ngene wau modele. Nanti zuhur sembahyang zuhur 2 rakaat. Wis gak ate asar. Engko baru mancing waktu asar sembahyang asar 2 rakaat. Niku jenenge qashar tok. Lah syarat-syarate ngene ku wau. Nek pun paham kita lanjutaken masalah jamak. Sebab lek mboten dikentenaken ngene ku wau kata sing salah kaprah. Niat jamak lunga. Sering kula mirengaken imame mimpin jamaah, mari kita sholat jamak nggih. Niate dilengkapi ndek fasolatan dawa niate. Mungkin sampean mboten usah dawa-dawa, kula kei panduan sing penak wis. Sholli fardhu dhuhri majwan bil asri. Maman lillahi taala Allahu akbar. Mboten niat qashar. Terus 2 rakaat salam. Lho niki lho sing gak bener niku ten mriki. Padahal niat qashar sudah harus dilaksanakan di saat takbiratul ihram. Nah niki. Nah, kan nih kula urut kersane tambah paham. Nggih. Niku wae masalah qashar. Pun enten sing tanglet masalah qashar. Monggo. Nggih. Jadi saat ini wonten jamaah itu sami-sami saja. Nggih. Nah, kan jamaah itu diwakil imam. Nggih. Lah imam ini kok kula telat. Niku qashar napa mboten kula boten salah. Nggih. Akhire kula salat satu kali yang diwakil bergone qashar. Iku dadi asal sakit napa Imame qashar. imam qashar. Nah, kalau imamnya qashar boleh. Berarti nanti orang itu 2 rakaat salam sampai menambah.
Jadi kalau dibalik boleh. Justru kalau makmumnya kosor, imamnya mboten kosor ndak oleh. Makanya kadang-kadang kula nggih rada bingung. Sampeyan sembahyang kosor nggih, jam musafir nggih kosor. Terus ana makmum teko, dudu kancane, dudu musafire, terus dilarang. Pun sembahyang kali kula, lha apa dipenging? Ndak masalah itu. Betul lho. Jadi imamnya kosor, makmum tidak kosor tidak apa-apa. Nanti imamnya salam, dia menambah. Nggih. Nggih. Untuk syarat kosor tadi 90 km. Nggih. Kasusnya itu dari Lawang. Kenapa? Dari Lawang. Nggih. Nggih. Jadi kosor tadi yang sakit sudah menunjukkan masih satu kabupaten mana. Nggih. Dan itu sudah lebih dari 90 km. Lebih Dari 90 km cuma masih dalam kondisi kota mana. Lho, ten Lawang niku lebih 90 km. No? Oh, nggih. Ini sama lebih dari 90 km. Bukan naik motor atau naik motor itu tidak seperti itu sampun tidak 90. Boleh. Tidak harus di luar kabupaten, mboten. Pokoknya jarak yang ditempuh itu kurang lebih 90 km. Senajan satu kabupaten tidak masalah. Mboten napa-napa. Mungkin enten nggih. Tapi kita belum nglakoni kosor. Umpamanya itu perjalanan pun ingin sholat kosor. Nggih. Tapi kita berteman perjalanan itu yang sama. Waktu sholat itu, saya pundi melampai itu sama di normal itu nopo ngalami kosor. Nggih. Ngenten. Nek pancene panjenengan boten karena jamaah, nggih. Boten enten istilah apa pelaksanaan jamaah di situ, nggih. Panjenengan salat sami musafire utawa sembahyang dhewe niku sing sae kosor. Sebab Nabi dawuh kosor niku terus Kanjeng Nabi shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Kosor niku sedekah teko pangeran, kemurahan dari pangeran ya, kepada kamu ya. Karenanya manfaatkan kemurahan itu. Jadi sing saya kosor lek ancene salat dhewean utawa bareng-bareng kali jamaah sami musafire diajak kosor. Tapi lek panjenengan mboten jamaah nggih, di situ ada jamaah, ya ditimbang jamaah juga dianjurkan, kosor dianjurkan, tapi luwe akeh ganjarane jamaah, nggih jamaah mawon. Cuma panjenengan mboten oleh kok kosor. Cuma lek kondisi ijen atau bareng-bareng kali musafir itu sebaiknya kita lakukan kosor. Paham nggih? Mungkin enten malih nggih. Jadi ketika ketika kita itu sudah diberikan sholat kosong ya, itu tadi kan di tempat itu ada sholat biasa di mana teman-teman itu ada sendirinya Ya. di sana. Nah, kita sudah diberikan kosong. Itu pilihannya mana? Kita itu apakah mengikuti sholat jamaah itu artinya kita sholat biasa? Ya. Ataukah kita sholat sendiri tapi kosong? Pilihannya itu baik. Kan ada
Tapi saya jawab, lek sampean sendiri itu sembet melek jamaah. Lek sampean ndak ono jamaah pada saat itu, nggih, ndak ada pelaksanaan sholat jamaah, ya lebih baik qashar. Atau sampean jamaah dengan musafir rombongan, itu lebih baik qashar. Iya, walaupun itu agak kacau tadi. Nggih. Makasih. Sholat qashar jadi makmum, imamnya mungkin tapi sholat sunnah. Ini saya ngomong. Ya napa? Imamnya sholat sunnah mungkin. Nggih. Plus kula makmum qashar karena itu bisa ngomong. Yang kedua, misalnya kula sing imam selaku musafir qashar cuma makmum yang ingin artinya pakai makmum salat makmum yang itu abai kan Saged, wow sindang Pak Ubadi niku. Nggih. Jadi bisa itu. Jadi imamnya qashar, makmumnya tidak qashar, apa itu mukimin atau musafir, tidak qashar ndak apa-apa. Mboten napa-napa. Cuma begitu imam salam harus menambah sesuai dengan kekurangannya. Mungkin nanti malih kula terusaken lek dereng. Nggih. Napa? Kami jalani gerakan dulu dalam waktu dan Ngenten nggih. Mulane ndek miki kula kei kurang lebih. Kurang lebih itu tidak lebih dari tidak kurang dari 3 atau berapa. Tapi lek kurang dari 10 berarti itu ndak bisa ditoleransi. Paling pun kurang 3 kilo, 2 kilo niku saged ya. Melek kurang apa? Mangkane niki kurang lebih. Kurang sedikit atau lebih. Lek lebih mboten masalah. Napa diterusaken napa? Sik suwean iki. Pun sakniki masalah jamak. Ini gua masalah qashar nggih, memperpendek salat yang 4 menjadi 2. Masalah jamak. Jamak adalah menggabungkan 2 salat fardu kurung zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Niku pengertian jamak. Jamak niku gabungno salat fardu zuhur ambe asar utawa lho niki ya, utawa maghrib ambe isya. Niku sing iso digabung. Digabung artine nggih waktu zuhur dilakoni di asar utawa waktu asar dilakoni di zuhur, niku jenenge digabung. Mungkin keterangane ada jamak takdim, ada jamak takhir. Pokoknya pengertian jamak gabungno antarane zuhur kali asar utawa maghrib kali isya. Itu digabung jadi satu. Berarti asar dengan maghrib tidak boleh dijamak, atau isya dengan subuh tidak boleh dijamak. Jadi sing iso dijamak digabung zuhur karo asar utawa maghrib karo isya. Paham niku nggih? Nah niku jamak. Panjenengan jamak tok gade qashar ya iso. Nih, misalnya pergi nang Surabaya di tengah jalan masuk waktu zuhur, nih kita berhenti sholat jamak takdim misalnya, ya sembahyang zuhur petang rakaat terus salam
sembahyang asar petang rakaat niku jamak tok, gak ada kosor. Paham? Nah, jadi cek pilah-pilah ngoten lho. Cek mboten campur babur antara kan campur nggih kena. Cuma niku pengertian jamak tok koyo ngoten niku wae. Kin ten Surabaya anjing waktu maghrib panjenengan jamak. Sembahyang maghrib 3 rakaat terus sembahyang isya petang rakaat. Wong gak ada kosor, nggih sesuai dengan hitungan rakaat. Niku jamak tok. Paham niku nggih? Nah, pun kula lanjutaken. Jamak ada 2 nih, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Nah, jamak takdim mendahulukan strip melaksanakan sholat asar di waktu zuhur atau sholat isya di waktu maghrib. Niku pengertiannya jamak takdim. Jamak takdim niku sing mburi dikek ngarep asare dilakoni ndek zuhur utawa isyae dilakoni ndek maghrib, jenenge jamak takdim. Nggih. Sampeyan eling-eling, takdim niku asare dilakoni ndek zuhur utawa isyae dilakoni ndek maghrib. Ya napa nggih ngenten mungkin syaratnya kula terangaken. Misale manjing waktu zuhur nggih. Mandek sembahyang zuhur jamak takdim kali asar. Nah niku saged panjenengan sembahyang zuhur dhisik mari salam terus sembahyang asar. Mungkin lek manjing waktu asar ya wis ora salat. Nggih. Pun mboten salat wis dilakoni ndek zuhur mang. Begitu juga jamak takdim maghrib karo isya. Sembahyang maghrib terus mari sembahyang maghrib sembahyang isya. Mungkin manjing waktu isya ya wis ora sembahyang wis dilakoni ndek waktu isya waktu maghrib wau. Niku jenenge jamak takdim. Kula baleni jamak takdim menggabungkan sholat antara zuhur dan asar. Cuma asare dilakoni tenggene zuhur. Jadi sing jamak takdim panjenengan eling-eling, jamak takdim asar didekek zuhur, ngoten mawon. Jamak takdim asar dilakoni di zuhur. Utawa isya dilakoni di maghrib pun ngoten mawon pengertiane, cek mboten ribet-ribet. Jamak takdim asar dilakoni di zuhur utawa isya dilakoni di maghrib pun nggih, paham nggih? Pun. Lah syarate sakniki, niki syarate sing harus kita pahami. Syarat-syaratnya adalah 1. Niat jamak takdim pada saat melaksanakan sholat yang pertama atau zuhur utawa maghrib. Niat jamak takdim pada saat melaksanakan sholat yang pertama kurung sholat zuhur utawa maghrib. Jamak takdim kan asar dilakoni di zuhur. Lha sampean jamak takdim asar ambek zuhur, waktu ngelakoni sholat zuhur niku ndek jero atine kudu niat jamak takdim. Tidak harus di saat takbiratul ihram. Tidak harus di saat takbiratul niat jamak niku. Sing penting waktu ngelakoni sholat sing pertama yakni zuhur, niku ndek jero atine kudu niat ingsun jamak takdim asar kali zuhur.
utawa lek maghrib ambe isya waktu nglakoni salat maghrib di jero atine kudu niat jamak takdim isya karo maghrib. Waktu ngelakoni sholat yang pertama, artinya waktu ngelakoni sholat yang pertama itu tidak harus di saat takbiratul ihram. Panjenengan niat jamak waktu sujud, waktu rukuk, waktu tahiyat, yang penting belum salam. Nah niki perbedaan yang prinsip masalah niat gitu mriki. Kalau kosor kan niatnya di saat takbiratul ihram, gitu. Lek niat jamak takdim ini niatnya jamak takdim di saat melaksanakan sholat yang pertama. Berarti waktu sholat duhur kan jamak takdim karya asar nih. Waktu niat waktu ngelakoni sholat duhur di jero sholat duhur, sing penting sadurunge salam. Mari takbiratul ihram sadurunge salam niku ndek jero atine ada niat ingsun jamak takdim asar kali zuhur. Tidak, sekali lagi tidak harus di saat takbiratul ihram. Nah, nih. Paham niku? Nih. Terus sauna waktu nih. Nomor loro mendahulukan sholat yang mempunyai waktu. Nih. Artinya apa? Kalau kita zuhur dan asar jamak takdim, maka yang harus dilaksanakan sholat zuhur dulu. Tidak boleh asar dulu. Niku jamak takdim lho, mungkin jamak takhir enten malih syarati. Beto. Jadi kalau jamak takdim sholat yang mempunyai waktu yakni zuhur dulu harus dilaksanakan, atau kalau jamak takdim isya dan maghrib dulu harus dilaksanakan. Tidak boleh dibalik. Niku lek jamak takdim. Paham niku? Mboten oleh sampean masuk waktu zuhur niat jamak takdim tapi pelaksanaannya asar dulu baru zuhur, ndak boleh. Masuk waktu maghrib niat jamak takdim pelaksanaannya isya dulu baru maghrib, ndak boleh. Harus sholat yang awal dulu dilaksanakan, yaitu zuhur dulu atau maghrib. Terus nomor telu mualah nutut waktu ini. Nomor telu mualah. Soalnya dawa niki mualah niki keterangane. Pun niku mboten enten ditakokno sing loro niku wae. Jalan tidak sama. Untuk maju. Untuk sholat jamak kan tadi kalau sholat kosor ada 90 km. Ya. Jamak gimana Gus? Nah, itu pendapat yang kuat sama dengan kosor. Cuma ada sebagian ulama niki kula tukil nggih. Kula tukil niki dari kitab Ghoyatul Muna Sohifah 428 unine ngenten wakila yutarokhosu bimutlaqis safari walau qasiron fil jam'i takdiman wa takhiron. Artinya ngenten, ada sebagian ulama berarti pendapatnya lemah tapi boleh. Kilan itu pendapat yang lemah. Boleh menjamak sholat pokoknya bepergian walaupun jaraknya dekat. Nah, jadi walaupun jaraknya dekat, tidak sampai 90 km, baik itu jamak takhir maupun jamak takdim. Cuma sekali lagi pendapat yang kuat itu sama dengan qasar. Cuma boleh
Boleh itu biasanya tiga kesempatan. Boleh, ada pendapat yang membolehkan walaupun tidak sampai 90 km. Boleh, ada sebagian ulama yang membolehkan. Baik jamak takdim atau takhir. Terus enten malih sing ditanglet-tanglet. Pemakaman waktu ini kau kan ketika jamak takdim, jadi kan sholat yang pertama sih, misalkan sholat dulu dan asar, ketika niatnya sholat dulu. Nanti ketika di dalam hati ini dibalik gitu. Terus sholat asar, niat jamak takdim asar dulu. Oh begini ya, saya penjelaskan lagi. Lempun niat, nanti di sholat kedua itu nggak usah niat, karena niat jamaknya sudah di sholat yang pertama. Jadi misalnya sholat duhur, sholli fardhu duhri, Allahu Akbar. Lek kosron, tambahi kosor, Allahu Akbar. Waktu sholat duhur dalam hati, yang penting belum salam, niat jamak takdim asar dan duhur. Setelah salam, assalamualaikum, selesai sholat duhur, langsung usolli fardhul asri kosron lillahi ta'ala. Nggak usah niat jamak. Kalau memang kosor, kalau tidak kosor ya usolli fardhul asri lillahi ta'ala 4 rakaat salam. Tidak usah niat jamak. Niat jamaknya sudah kita laksanakan di sholat zuhur. Nah, jadi gak ribet. Nonton lu, gak usah ribet. Nah, lek kosor ya usolli fardhul asri kosron, gak ada niat jamak bisa. Langsung usolli fardhul asri kosron 2 rakaat salam. Lek gak niat jamak, gak niat kosor ya usolli fardhul asri lillahi ta'ala 4 rakaat salam. Gak usah ribet niat jamak. Niat jamaknya tadi di saat melaksanakan sholat zuhur. Begitu juga maghrib. Jadi niat jamaknya dengan isya sudah kita laksanakan di saat sholat maghrib. Setelah sholat maghrib 3 rakaat, tidak boleh kosor kan, maghrib 3 rakaat, terus salam, usolli fardhul isya'i fardhul lillahi ta'ala 4 rakaat salam kalau gak niat kosor. Oleh niat kosor sholli fardhul isya'i kosron lillahi ta'ala, wis gak usah niat jamak, 2 rakaat salam, selesai sudah. Pun enten malih sendang laket paham mungkin tambahan mualan itu mungkin medot di tengah-tengah tambah gak paham. Kunin teras. Nah, ibu cukup ya. Nanti ini nomor syarat nomor biro mau nomor telu ya. Nomor telu. Yen ditelanjutaken lek wae malih mau niki to wong ken keterangane medhot gak paham tambah. Paham masalah niat niku wau nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.